Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Umarsyah, NIM 2101020035. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tugas dari mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma, tugas kedua yang berjudul Analisis, Amortisasi, dan Rekuren. Nah, apa itu amortisasi? Amortisasi adalah sebuah metode menganalisis kompleksitas algoritma yang dilakukan dengan cara memecah sebuah proses dan menyelesaikannya bertahap-tahap untuk menutupi kekurangan serta kelebihan algoritma tersebut. Motivasi yang diperlukan untuk melakukan analisis amortisasi yaitu untuk melihat apakah waktu pelaksanaan kasus terburuk terlalu pesimistis dan sebaliknya apakah pelaksanaan waktu analisis rata-rata operasi sesuai dengan urutan operasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa analisis amortisasi adalah analisis kompleksitas yang mempertimbangkan operasi yang mahal serta lebih murah secara bersama-sama dalam seluruh rangkaian operasi. Dalam mencari analisis amortisasi, kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu pertama accounting, di mana kita menyimpan kelebihan data untuk digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, fungsi potensial. Pada fungsi potensial ini, kita mengantisipasi cost yang akan digunakan di masa depan. Jadi, sudah ada datanya. Yang ketiga, agregasi. Agregasi ini adalah kompleksitas keseluruhan dari proses dibagi dengan banyaknya operasi dalam proses tersebut. Dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan operasi agregasi dan accounting saja. Ya, agregasi. Nah, berdasarkan algoritma yang saya jabarkan di fase pertama, kita dapat mengambil bahwa algoritma tersebut memiliki 4 buah masukan, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Jika kita masukkan 4 buah data dalam array dinamis, maka akan mendapatkan array dengan kapasitas 4. Oleh karena itu, jika sudah memenuhi kapasitas, maka kita perlu menambahkan array yang baru. Sehingga pada slot keempat, kita akan memiliki kompleksitas Big O 4 yang digunakan untuk menuliskan 4 data lama. Dan seperti gambar di bawah, dapat lihat saya melipat gandakan jumlah array sebelumnya ketika array tersebut sudah penuh. Dan terlihat dari awal, pada slot pertama kita akan masukkan 1. Slot kedua juga 1. Slot ketiga 1. Sedangkan pada slot keempat kita masukkan 4. Hal ini dikarenakan kapasitas slotnya sudah penuh, maka kita harus melipat gandakan array tersebut dan memindahkan 4 data yang lama ke array yang baru. Makanya kompleksitasnya sebesar 4. Begitulah 5 yaitu 1, 6 1, 7 1, dan pada 8 memiliki kompleksitas 8. Sama seperti 4, hal ini karena kita perlu memindahkan 8 data lama ke dalam array baru yang kita buat. Begitu pula selanjutnya dapat kita lihat di mana di slot ke-16 kompleksitasnya 16 serta pada slot ke-32 yang memiliki kompleksitas 32. Penambahan data array yang baru inilah memiliki kompleksitas sebesar Big O N, sebesar data di operasi tersebut. Dalam analisis agregasi, kita mencari kompleksitas amortisasinya menggunakan cara yaitu membagi total cost dengan banyaknya operasi yang terjadi. Nah, total cost itu sendiri merupakan hasil penjumlahan total cost operasi paling rendah
dengan total cost operasi yang paling besar. Karena nilai operasi yang paling rendah ini kita dapat lihat yaitu yang memiliki nilai 1. Sedangkan operasi yang besar yang kita lihat yaitu nilai 4, 8, 16, dan 32 yang memiliki kompleksitas big O n. Karena nilai yang berpengaruh dalam kompleksitas total tersebut adalah yang besar, maka kompleksitas yang digunakan adalah kompleksitas 2n atau yang dapat ditulis dengan big O n. Dengan demikian, kompleksitas amortisasinya yaitu big O n dibagi dengan n. Dan didapat yaitu big O 1 atau big O konstan. Yang kedua, accounting. Metode accounting dilakukan dengan cara menyimpan kelebihan masukan yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Dalam accounting ini, nilai amortisasinya selalu lebih besar atau sama dengan nilai sebenarnya. Di sini, kita akan mengambil array dinamis untuk operasi penambahan data dengan 4 masukan dari algoritma kita, di mana kita akan memasukkan satu data dan menyimpan sisanya. Seperti contoh di bawah ini. Ketika kita memasukkan nilai 1 pada slot 1, kita akan menyimpan 3 sisanya di tempat save. Dan ketika slot 1, 2, 3, dan 4 sudah terisi semua, maka kita akan mendapatkan total cost-nya yaitu 16, di mana 4 dipakai sebagai bentuk pengisian, dan 12 yang akan disimpan. Setelah array itu penuh, maka kita akan menambahkan slot baru dengan cara menggandakan slot sebelumnya. Seperti ini. Nah, karena slot yang baru ini belum terisi, maka kita akan memindahkan data dari slot lama ke dalam array yang baru. Tapi, karena tidak terdapat masukan pengisian, maka kita akan mengambil data tersebut dari bagian penyimpanan kita. Seperti ini. Kita akan mengambil 4 dari bagian penyimpanan 12 kita yang berkurang menjadi 8. Setelah perpindahan data lama, maka kita lanjutkan lagi dengan proses pengisian dan penyimpanan data baru. Oke, setelah menyimpan 1, mengisi 1 dan menyimpan 3, seterusnya sampai ke 8. Kita dapatkan penyimpanan 12 yang menjadi 20. Nah, begitu pula seterusnya, di mana setelah data 8 ini penuh, kita akan menggandakannya lagi menjadi 2 kali lipat, yaitu 16 slot. Di mana kita ambil 8, memindahkan 8 data lama menggunakan penyimpanan kita. Setelah itu, kita mulai lagi proses pengisian dan penyimpanan data yang hasilnya menjadi 36 semua. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa cost setiap operasi yang kita lakukan adalah 4 atau big O 4. Oleh karena itu, dapat diambil nilai amortisasinya yaitu big O 1 atau big O konstan. Yang kedua, kita rekuren. Nah, apa itu rekuren? Analisis rekuren merupakan analisis kompleksitas algoritma yang dilakukan pada sebuah operasi yang memiliki operasi rekursif atau operasi yang memanggil dirinya sendiri. Analisis algoritma rekuren dapat dilakukan dengan melakukan iterasi penyelesaian persoalan hingga kita menemukan sebuah pola yang dapat kita induksi. Penyelesaian rekuren tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pohon rekursif. Penyelesaian ini dilakukan dengan membuat pohon hasil masukan N hingga fungsi tersebut selesai. Yang kedua, induksi iteratif. Substitusi, yaitu metode penyelesaian menggunakan induksi matematis. Yang ketiga, master teori. Metode ini dilakukan dengan pencatatan pengalaman dari menjawab berbagai coding hingga menemukan pola yang sama. Nah, dapat dilihat dari
kode di bawah bahwa algoritma yang digunakan pada fase ini tidak memiliki fungsi rekursif. Jadi, saya hanya menuliskan kompleksitasnya sebagai Big O1 atau algoritma konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.